Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah diberikan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat itu kita pelajari bahasan selanjutnya dari materi matematika kelas 1 SMP atau MSW Ma'had Al-Furqan As-Sida Al-Islami yang terletak di Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Kita niatkan belajar ini untuk beribadah kepada Allah, dan kita berdoa, Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi firli wa liwalidayya wali masyayikhina, amin. Sekarang kita ada di bab bangun datar. Kita pakai kertas ya. Bangun datar yang kita pelajari adalah segi empat dan segitiga. Filosofinya, kita belajar bangun datar karena benda-benda ini diletakkan di bidang yang datar. Karena ada bidang lengkung, ada bidang datar, ada bidang yang lain. Rumus-rumus yang akan kita pelajari ini, kita kenalkan, hanya berlaku di bidang datar yang rata gitu ya. Kalau lengkung maka nggak berlaku. Terus kita belajar segi empat. Segi empat itu adalah satu bangun yang dibuat dari 4 titik ya, 4 titik. Adalah segitiga berarti dibuat dari 3 titik. Sehingga nanti dari segi empat ini ada persegi panjang 4 titik juga, ada persegi, lalu ada layang-layang, ada apa lagi, ada belah ketupat, ada jajaran genjang, lalu ada trapesium. Ini semua segi 4 ya. Ada yang sisi-sisinya sama, semuanya sudut-sudutnya 90 derajat. Ada yang sisinya panjang sebelah, ada yang layang-layang, yang atasnya sudutnya di sini 90 derajat, di sininya lebih kecil, ada yang trapesium, ada yang jajaran genjang. Lalu segitiga, nanti ada segitiga yang sama kaki ya, kakinya sama panjang nih, sudutnya sama. Kemudian ada segitiga siku-siku, lalu ada segitiga sama sisi, dan lain-lainnya ya. Intinya kita akan berkenalan dengan segi 4 dan segitiga, dan kita pelajari apa itu luasnya. Kemudian kita pelajari juga apa kelilingnya. Dan masing-masing bidang datar ini kita punya namanya di sini sisi ya. Sini sisi. Area tepi-tepi dari bangun datar ini sisi namanya. Kalau ada bagian atas maka nanti disebut alas. Ya, di sini sisi. Kemudian segitiga. Kemudian di setiap bangun datar ini ada satu satuan
namanya sudut. Ini sudut. Ya, sudut itu mengukur jarak antara sisi yang ini ke sisi yang satunya lagi gitu ya, itu jarak. Jadi kita ada nanti berkenalan dengan istilah sisi. Lalu kita juga berkenalan dengan sudut. Jika sudah tahu ya alhamdulillah. Kemudian apalagi ya? Sisi, sudut, luas, keliling, dan ada diagonal sisi namanya ya. Diagonal sisi. Kalau sisi itu adalah jarak atau besar atau sisi, apa ya sisi ya? Sisi itu sebentar. Sisi adalah satu garis yang menghubungkan antara dua titik ya, dua vertex namanya. Nah, kita belajar sisi, lalu ada diagonal sisi. Diagonal sisi adalah garis, ini diagonal, garis yang menghubungkan dua titik yang berseberangan, gitu ya, berseberangan. Jadi kita belajar sisi itu yang di tepi menghubungkan antara dua titik yang bersebelahan. Kemudian kita belajar diagonal sisi, yaitu garis yang menghubungkan antara titik yang berseberangan. Di ini misalnya diagonalnya, sini diagonal, ini diagonal. Lalu ada sudut. Sudut itu jarak antara dua sisi ya, jarak antara dua sisi yang disimbolkan dengan derajat. Kemudian kita belajar keliling dulu. Keliling adalah jumlah panjang semua sisinya, itu keliling. Lalu luas adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi ya, besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi. Luas itu ya isinya. Ini luas nih isinya. Ini luas. Isi dari bidang dua dimensi yang kita bikin. Baik, barakallahu fiik, kita akan lanjutkan setelah ini dengan persegi 4. Kita belajar sekarang dengan persegi 4. Persegi atau nama lainnya bujur sangkar. Bujur sangkar atau persegi itu adalah suatu bidang datar, bangun datar yang dibentuk dari 4 titik. 4 titik ya. Dan titiknya biasa kita kasih nama. Misal kita kasih nama A, B, C, dan D. Dengan 4 sisi yang sama-sama panjang. Jadi karena dia sama panjang, kita simbolkan begini biasanya. Garisnya 1, ini juga garisnya 1, garisnya 1, garisnya 1. Artinya ini sisi panjangnya sama semua ya. Jadi sisinya ada 4, titik sudutnya ada 4 ya. Ini namanya titik sudut A, titik sudut A, B, titik sudut B, C, dan D. Kemudian besar sudutnya itu ini 90 derajat. Kalau kita kasih simbol begini, huruf L atau yang kebalikannya, itu berarti sudutnya 90 derajat ya. Dan ini cirinya, jadi ini cirinya dari persegi. Titiknya ada 4,
panjang-panjangnya sama. Sehingga kalau panjangnya sama, kita bilang ini ABCD, mulai kenalan ya dengan istilah ABCD. Maka sisi AB adalah sisi yang ini ya. Ada lagi sisi apa? BC, ada sisi CD, ada sisi DA. Penamaan ini bebas, kamu menulis FGHI boleh, atau simbol lain boleh, bebas. Ini bukan satu kewajiban harus ABCD. Sisi ini disebut sisi AB, atau kita tulis BA juga boleh. Lalu sisi BC kita bilang CB juga boleh. Intinya panjangnya sama semua ya. AB sama dengan BC, AB sama dengan BC, dan juga demikian sama dengan CD, dan sama dengan DA juga. Ini panjang sisinya ya. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC, sama dengan panjang sisi CD, dan juga sama dengan panjang sisi DA. Sehingga kalau kita pelajari, keliling adalah total sisi dari bangun datar tersebut. Total sisi bangun datar tersebut. Kalau kita punya konsep keliling adalah total panjang dari sisi bangun datar, maka kita punya jawaban keliling adalah AB, ya kan? Karena sisinya persegi ada 4, ada AB, BC, CD, DA, berarti keliling adalah panjang AB ditambah BC tambah CD tambah DA. Begitu dong. Kita tulis keliling adalah keliling persegi gitu ya. Kita ngomongin persegi. Keliling persegi adalah sisi AB tambah panjang sisi BC tambah panjang sisi CD ditambah panjang sisi DA. Nanti angkanya bebas, bisa kita ikutin soal aja. Apakah nanti satuannya cm, atau nanti dibawakan misalnya dengan di sini 5 cm atau 5 meter, terserah ya. Nih satuan, intinya angkanya aja. Dan kalau di sini 5, otomatis semuanya 5 karena persegi ini atau bujur sangkar memiliki sisi yang semuanya sama. Maka di sini juga 5, bisa 5 cm atau 5 meter, terserah. Ini hanya satuan. Maka di sini juga 5 dan di sini juga 5. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kita menghitung luas. Luas adalah cakupan area bangun ini. Berarti cakupan area berarti di dalamnya, dalam ini, yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Ya. Luas itu berarti areanya di dalam sisi-sisinya. Kita cukup cara menghitung luas itu adalah mengkalikan dari sisi yang berlawanannya. Kita mengkalikan dari sisi yang berlawanannya, yaitu sisi yang horizontal yang menyamping ke kanan atau ke kiri gitu ya, atau horizontal, dikalikan dengan panjang sisi yang vertikalnya, yang ke arah atasnya gitu ya. Sisi dikali sisi luas ya. Sisi apa maksudnya? Sisi yang horizontal. Horizontal tuh yang menyamping ke kanan atau ke kiri, dikalikan dengan sisi yang vertikal. Vertikal tuh yang ke atas atau ke bawah gitu ya.
Sehingga kita punya apa? Sisi yang horizontal tuh kalau nggak AB berarti DC. Ya, bebas kamu pilih yang mana. Maka kita bilang luas adalah sisi AB dikali panjang sisi yang vertikal. Vertikal tuh bisa BC, bisa AD, bebas ya. Bebas. Kita tulis sini BC aja. Kalau misal kamu mau tulis AD silakan karena sama. Lalu kita sudah mendengar tadi bahwa setiap sisi persegi itu besarnya sama. Ya, besarnya sama. Sehingga kalau misalnya kita berikan simbol lagi, ini kan kita kasih angka 5. Namun kita ganti misalnya dengan dengan simbol A. A ini adalah menyimbolkan panjang dari sisi bujur sangkar. A ini nanti bisa kamu ganti, mau ganti 5 atau 7 atau 10. Pokoknya ini simbol aja. Dan karena sisi yang ini, bawah ini besarnya sama dengan yang samping, ya, dengan yang mana aja dari bujur sangkar, maka kalau sisi yang bawah kita kasih nama A, panjang sisinya, maka yang samping juga kita kasih nama A. Karena sama, ya. Karena sama berarti kita kasih simbol yang sama juga namanya. Sehingga kita punya di sini panjang sisi AB kita simbolkan dengan A, panjang sisi BC kita simbolkan dengan A juga karena dia besarnya sama, dan panjang sisi CD kita simbolkan juga dengan A karena dia sama, dan simbol untuk sisi DA juga kita kasih dengan A karena sama semua ya. Di sini panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Kita kasih simbol untuk panjang AB dengan simbol A. Gini kan? Maka BC juga kita kasih A juga karena sama. Begitu juga dengan CD, begitu juga dengan DA. Nah, berangkat dari sini bahwa panjang AB kita simbolkan dengan A, ya kan? AB adalah A, kita tulis ini A. Dan BC juga adalah A juga. Sehingga sekarang sudah menjelma jadi simbol A dikali A. A dikali A adalah A kuadrat. Ya. Suatu benda dikalikan dengan benda itu sendiri berarti jadinya A jadi benda kuadrat. Nah, bendanya ini sekarang kita punya benda namanya A. Sehingga A dikali A sama dengan A kuadrat. Sehingga luas dari persegi adalah ruasnya A kuadrat. A itu apa? A itu adalah panjang sisi bujur sangkarnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan pemahaman. Terakhir kita masukin apa itu diagonal sisi. Diagonal sisi ya. Diagonal sisi dari persegi ini atau bujur sangkar. Kita tulis aja ya DS ya, diagonal sisi atau rumusnya luas sisi, panjang sisi lalu dikalikan dengan akar 2 ini ya. Jadi kalau misalnya panjang sisinya kita kasih simbol A, ini kan panjang sisi kita berikan simbol A, maka diagonal sisi itu adalah A
dikalikan dengan akar 2. Sederhana ya. Diagonal sisi yaitu kalau misal kita punya persegi, kita kasih titik-titik sudutnya itu nama A, B, C, dan D. Maka diagonal sisinya adalah yang ini. Ya, A ke C atau B ke D ya. Ini diagonal sisinya. Nah, panjang A ke C atau B ke D adalah panjang sisi kali akar 2. Jadi kalau misalnya di sini panjang sisinya misal anggaplah 4 ya. Panjang AB adalah 4 dan panjang BC otomatis juga 4, CD juga 4, DA juga 4. Maka diagonal sisi ini panjangnya adalah A akar 2 dan A-nya adalah 4. Jadi panjangnya adalah 4 akar 2. Gini ya. Ini diagonal sisi. Kita udah belajar keliling, belajar luas. Nah, di poin yang keliling ini ada yang belum ditulis, berarti keliling rumusnya adalah 4 dikali A ya. Karena di sini adalah A semua, maka keliling adalah 4 kali A. Titik di sini maksudnya perkalian ya. 4 kali A atau ditulis 4A. Gini aja. Kemudian kita juga belajar luas. Kita udah kasih tahu luas itu rumusnya adalah A kuadrat. Lalu diagonal sisi adalah A akar 2. A adalah panjang sisinya. Jadi kalau panjang sisinya 4, maka diagonal sisinya adalah 4 akar 2. Agar lebih masuk ke dalam pemahaman, kita berikan soal contoh ya. Contoh soal. Misal kita punya persegi. Ya, anggap persegi ini kita kasih nama seperti yang sudah lewat, A, B, C, D. Ini nama titik sudutnya. Ingat ya, titik sudutnya, titik sudut A, B, C, D dihubungkan dengan garis, itu ya. Dan panjangnya misalnya 5 cm semua. Ya, kita tulis AB 5 cm itu otomatis semuanya 5 cm ya, karena persegi harus kita fahamin adalah bidang bangun ruang yang semua sisi sama. Maka dari gambar ini dengan panjang sisi 5, kita ditanyakan nanti berapa kelilingnya, lalu berapa luasnya ya, dan berapa panjang diagonal sisinya. Kita pakai aja rumus yang sudah lewat tadi, bahwa keliling itu rumusnya adalah 4 kali A. Adapun luas adalah A kuadrat dan diagonal sisi rumusnya adalah A akar 2. Dari sini, dari gambar ini, panjang sisi 5 cm, maka kita tahu bahwa panjang atau bukan panjangnya, A itu besarnya adalah 5 cm. Yang kita pakai angkanya aja, satuannya nanti mengikuti. Maka keliling adalah 4 kali A. 4 kali A berarti 4 dikali 5 sama dengan 20 cm. Ini keliling. Jadi kalau kita hitung sisi ini semuanya
akan menghasilkan jawaban 20 cm. Kemudian luasnya. Luas rumusnya adalah A kuadrat atau A dikalikan dengan A sama dengan 5 dikali 5. 5 kali 5 adalah 25. Dan jangan lupa kita harus menuliskan satuannya. Satuannya adalah cm. Kalau luas ada pangkat 2-nya di sini, cm kuadrat. Ya. Kalau keliling sih nggak pakai kuadrat karena dia bukan perkalian, bukan mengukur isi, ya, isi dari areanya. Adapun kalau luas, karena kita mengukur areanya, disepakati oleh ilmuwan matematika, satuannya adalah ada kuadratnya. Kemudian diagonal sisi, rumusnya itu adalah A akar 2. A-nya adalah panjang sisi, maka langsung kita jawab A-nya adalah 5, berarti 5 akar 2 cm. Barakallahu fiik, beginilah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Agar tidak terlalu panjang, langsung aja kita kasih soal. Kerjakan berapa keliling bujur sangkar yang memiliki sisi panjang sisi 10 cm. Nomor 2, berapa luasnya? Dengan informasi yang ini ya, sama. Berapa luasnya? Dan 3, enggak usah, 2 soal aja ya. Semoga Allah berikan pemahaman kepada kita, dan jika Allah berikan pemahaman, gunakanlah ilmu ini untuk kebaikan. Yang benar itu hanyalah milik Allah. Jika ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahihah, maka kita dahulukan Al-Quran dan hadis yang sahihah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.